Tahu Nengsi? Tahu pantun Nengsi? Apa itu pantun? Pantun. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi pantun adalah salah satu contoh puisi lama. Jadi termasuk karya sastra puisi pun juga ada yang lainnya, misalnya syair, gurindam, dan lain sebagainya. Ini adalah puisi Melayu. Jadi asalnya dari Melayu yang sudah mengakar dan sampai dengan saat ini masih menjadi tradisi ya, masih dipakai dan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi masih sering digunakan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jadi dari sekian banyak, oh ya silakan. Jadi dari sekian banyak puisi lama yang masih dipertahankan sampai dengan hari ini yaitu pantun. Karena dari sekian banyak puisi-puisi lama tersebut yang masih mengakar di masyarakat kita, di budaya masyarakat kita adalah pantun. Di tayangan-tayangan televisi pun masih sering dipakai atau dimanfaatkan untuk kegiatan, contohnya misalnya pantun berbalas pantun atau pantun berkait. Nah ini, jadi asalnya adalah dari Melayu, kemudian mengakar di budaya Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini masih sering dipakai dan masih dimanfaatkan, kemudian masih sering dipergunakan dalam kehidupan kita, baik secara lisan maupun tulisan. Tapi yang paling banyak atau paling sering kita dengar tentunya adalah pantun yang disampaikan secara lisan. Karena biasanya masyarakat kita sering ada beberapa tradisi yang di dalam tradisinya melibatkan tradisi pantun atau berbalas pantun atau ciri-ciri pantun. Ada yang masih ingat? Apa? Saja Nah ini dituliskan ini ada contoh pantun. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Ya, apalagi? Kalau dilihat dari sini apa kira-kira tuh? Yang pertama ada berapa bait nih? 4. Ada berapa bait? Bait. Sekedar dong. Ada 2. Ini kan bait 1, jadi 2. Nah kemudian dalam setiap baitnya itu ada berapa baris? 4. Dalam setiap baris ada berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. Kemudian harus apa dalam pantun ada yang namanya bagian apa? Selanjutnya, nah ini yang lebih lengkapnya. Atau kalian tentukan apa yang termasuk ke dalam ciri-ciri pantun. Nah ini, yang pertama. Jam nakal, Bu. Jangan ganggu temannya lagi belajar. Oke. Nah ini, untuk ciri-ciri yang pertama, jadi dalam pantun itu berdasarkan contoh yang sudah kita lihat tadi, yang pertama adalah setiap bait terdiri dari 4 baris. Karena dalam pantun itu satu baitnya itu ada 4 baris. Nah kemudian yang kedua, dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah jadi kalau anak-anak hitung atau kalian hitung itu rata-rata untuk setiap barisnya terdapat 8 sampai 12 suku kata. Jadi bukan kata ya, tapi suku kata. Nah kemudian yang ketiga, rima akhirnya atau bunyi akhir dari setiap baris dalam puisi itu bersaja A, B, A, B. Jadi yang sama itu adalah bunyi akhirnya. Jadi bukan hurufnya, tapi bunyi akhirnya dari setiap baris itu
bersajak sila ABAB. Ini untuk cirinya. Nah, kemudian ciri selanjutnya, nah ini berdasarkan strukturnya, pantun itu terdiri dari kan ada tadi 4 baris, jadi baris 1 dan baris 2 itu namanya sampiran. Istilah lainnya pendahuluan. Jadi antara baris 1 dan baris 2 nanti dengan baris 3 dan baris 4 itu tidak terdapat kaitan apapun karena hanya sebagai pendahuluan saja. Nah, kemudian di baris yang ketiga dan keempat, nah di sini terdapat isi dari puisi, isi dari pantun. Jadi untuk tahu apa yang ingin disampaikan dalam pantun tersebut, kita hanya perlu melihat baris 3 dan baris keempat. Karena isinya terdapat di baris 3 dan baris keempat. Sementara untuk baris 1 dan baris 2-nya itu hanya sampiran atau pendahuluan. Katakanlah sebagai pengantar untuk masuk ke dalam isi pantun. Nah, biasanya antara baris 1 dan baris 1 dan 2 dengan 3 dan 4 itu tidak ada kaitannya sama sekali, artinya baris 1 dan 2 tidak mempunyai hubungan antara baris 3 dan 4 karena namanya sebagai pengantar atau pendahuluan. Jadi baris 1 dan 2 ini hanya kita buat sebagai pengantar untuk menuju ke isi pantun. Jadi yang terkait adalah baris 3 dan 4 saja karena isinya di situ. Sementara baris 1 dan baris kedua hanya sebagai pelengkap dalam pembuatan pantun atau puisi lama. Sekarang katanya kita lanjut. Yuk kita latihan menulis pantun. Nah, jadi nanti untuk menulis pantunnya akan Ibu kirimkan Padlet. Nanti akan masuk di situ. Nah, nanti silakan kalian menulis. Nah, sekarang boleh disiapkan dulu pantunnya apa sambil dipikir. Foto Udi. Boleh foto. Itu foto ya. Sudah di bawahnya itu tulis. Sudah difotoin? Di Sudah difoto? Oh, Mbak Sinang. Nah, sudah ambil foto, ada di bawahnya kan ada tulislah sesuatu. oh, bidding. Ya, yang pinggir kalau di HP. Nah, tulis kalian pantunnya tadi, kalian tulis di situ. Kayu berarti. Ya, coba ya, tanya. Nah, ayo, boleh. Banyak makan dan olahraga. Mbak sini aku milau ke belakang. Yang kalau dipublish, Iba sini dia minggu sih nyoban. Ini kalau sudah, nanti publishnya ini langsung hitam kalau seandainya kalian sudah menulis pantunnya di situ. Ada yang selesai cepat nanti langsung publish itu tulis sini, nanti kita lihat hasilnya. Ya. Ayo. Ya boleh, mau dikasih foto boleh. Cau di lo iba. Ya kalau seandainya mau cari arsip di sampingnya itu yang enggak, nanti akan muncul arsip foto kalian. Kalau kalian mau ini bisa. Kamu mau foto. Mbak Sinang. Foto langsung. Tapi lebih praktis foto aja langsung. Oke, ada yang belum selesai pantunnya? Nah, langsung dipublish. Ya. Publish. Kan belum muncul. Yang siapa yang muncul itu? Ada yang tidak ada fotonya. Ya. Ada fotonya juga.
Timo deh. Ulon. Sudah ada beberapa kalian masuk dalam. Buat dia gini. Nah, gini tang. Ya boleh. Kenapa? Ulang lagi. Kalau tidak mau coba diulang lagi. Ya, diulang lagi. Cabut. Ya, di sini sinyal. Ada kesalahan atau sinyalnya. Tapi yang lain bisa. Nah, ini jadi cara pembelajaran yang paling mengasihkan kalau untuk menulis pantun. Jadi bisa kita pakai model seperti ini. Sehat mabuk pelajari. Nah, ini salah satu contohnya. Sayang tidak ada. Ibu Lina. Ya. Masih ada. Nah, jadi nanti ini Padlet ini sampai kalian pulang nanti masih bisa kalian akses. Misalnya kalian nanti pulang kan, nah terus kalian di rumah kita buka lagi, terus kalian kirim lagi, masuk lagi tetap di itu. Jadi nanti kapan ngecek ini, filenya di dalam sini, kalian masih tetap bisa mengirimnya besok itu masih tetap bisa mengirimkan itu. Nah ini jadi ya karena sudah ada linknya ya, kan sudah ada dimasukkan linknya situ. Udah ya, Nana ya. Ya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak pakai ini? Menyenangkan. Cuma permasalahannya harus ada kuota. Kalau tidak punya kuota tidak bisa Udah ya. Nah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kalian dalam menulis pantun. Dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah rekan-rekan guru, karena tadi pembelajaran kita adalah memanfaatkan aplikasi Padlet, jadi di sini akan saya menjelaskan mengenai bagaimana cara memanfaatkan aplikasi tersebut untuk kegiatan pembelajaran, khususnya kegiatan pembelajaran menulis, bisa puisi, pantun, atau yang lain-lainnya. Baiklah, yang pertama, seperti biasa, silakan buka dulu Google Chrome dari rekan-rekan. Kemudian silakan rekan-rekan klik atau tuliskan di situ www.padlet.com. Karena nanti langsung bisa diakses, tidak perlu di-download atau diinstal terlebih dahulu. Kemudian silakan rekan-rekan pilih login. Nah, kebetulan saya sudah banyak membuat Padlet, jadi tinggal saya pilih saja Padlet mana yang akan saya gunakan untuk kegiatan menulis ini. Nah, contohnya misalnya kalau rekan-rekan ingin membuat, jadi yang diklik adalah buat Padlet. Jadi nanti akan muncul tampilan baru untuk membuat Padlet. Nah, kalau yang saya kebetulan sudah dibuat, jadi tinggal saya klik saja Padlet yang ingin saya gunakan. Adalah hasil Padlet kiriman pantun yang tadi sudah saya ajarkan di kegiatan pembelajaran. Jadi ini adalah kiriman dari siswa-siswi saya tadi di dalam kelas. Jadi munculnya nanti di layar tadi sebenarnya munculnya seperti ini, tetapi karena direkam dari kejauhan jadi tidak terlalu kelihatan, tetapi aslinya adalah bentuknya akan seperti ini. Nah, ini setelah dikirimkan. Nah, untuk memanfaatkan ini, jadi rekan-rekan bisa
klik bagian sebarkan ini. Nah, kemudian nanti di sini silahkan salin tautan ke klip. Nah, jadi ini bisa disalin, ini sudah menyalin, nanti tinggal rekan-rekan pindahkan atau kirimkan kemana rekan-rekan ingin. Kebetulan kalau saya tadi adalah saya kirimkan ke WA, jadi ke grup WA anak-anak. Nah, ini caranya. Atau kalau rekan-rekan ingin memakaikan QR code juga bisa, atau ingin disematkan di blog atau website juga bisa. Ini jadi tinggal diklik saja. Nah, kemudian untuk cara menggunakannya adalah tinggal rekan-rekan klik tanda plus. Ini ada tanda plus. Kemudian kalau kita klik akan muncul tanda pensil seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Jadi subjek silakan subjeknya apa yang ingin rekan-rekan berikan di sini. Misalnya kalau ini contohnya ini dibuat pantun nasihat. Ini subjeknya. Nah, kemudian kalau rekan-rekan ingin menyisipkan foto, ini bisa diunggah, berarti ini adalah kita ambil dokumen. Kalau ini langsung kita ambil foto, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ini bisa juga seperti tadi untuk menyalin tautan atau mengambil link kita, tinggal kita klik saja linknya, kemudian kita kopikan dan kita kirimkan seperti tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini ada pengaturan-pengaturan lainnya. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, kemudian setelah kita menuliskan sesuatu di sini, saya nanti teman-teman menuliskan seperti ini, menuliskan apa saja di sini, misalnya seperti ini. Nah, kemudian akan berubah menjadi warna merah, artinya berarti tulisan kita sudah bisa dipublikasikan atau dipublish. Tinggal rekan-rekan klik dan kemudian nanti akan muncul di layar Padlet rekan-rekan. Nah, itu cara penggunaannya sebagai tambahan dari video pembelajaran tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk memanfaatkan aplikasi Padlet dalam kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Terima kasih.